Situasi keamanan dalam negeri yang memanas sejak 25 Agustus 2025 menjadi sorotan besar publik. Gelombang aksi demonstrasi yang meluas ke berbagai daerah berakhir ricuh dan memakan korban jiwa. Setidaknya 7 orang tewas. Di antaranya Afan Kurniawan di Jakarta yang meninggal setelah terlindas mobil rantis polisi. 3 orang yang terjebak dalam kebakaran gedung DPRD Makassar. Seorang mahasiswa Universitas Amikom bernama Reza Sendi Pratama di Yogyakarta. Rusdam Diansah yang dikeroyok massa karena dituduh sebagai intel. Serta Sumari, tukang becak di Solo yang diduga tewas akibat serangan gas air mata. Peristiwa saat itu membuat masyarakat diliputi kecemasan, hingga banyak kantor dan sekolah menerapkan kebijakan bekerja dan belajar dari rumah. Namun, di tengah eskalasi krisis tersebut, sosok yang seharusnya menjadi figur utama dalam koordinasi keamanan, yakni Menko Polhukam Budi Gunawan, justru jarang terlihat. Ia hanya mengeluarkan satu pernyataan normatif melalui siaran pers di situs resmi Kemenko Polhukam. Selebihnya, ia absen dari layar publik. Bahkan, ketika Presiden Prabowo memimpin rapat kabinet darurat pada 31 Agustus 2025, yang tampil memberikan keterangan resmi adalah Menteri Pertahanan Jenderal TNI Syafri Syamsuddin, ditemani Mendagri Tito Karnavian, Panglima TNI Agus Subianto, Kapolri Listio Sigit, serta para kepala staf TNI dan kepala BIN. Pemandangan itu menimbulkan tanda tanya, mengapa Menko Polhukam tidak berada di barisan depan? Padahal berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 139 Tahun 2024, Menko Polhukam memiliki mandat besar sebagai koordinator lintas sektor dalam bidang politik, hukum, dan keamanan. Ia bertugas mengendalikan arah kebijakan agar Polri, TNI, BIN, dan lembaga hukum lainnya bergerak selaras. Sementara itu, Menhan lebih fokus pada ancaman luar negeri dan strategi pertahanan. Artinya, dalam urusan krisis domestik, wajah negara yang seharusnya tampil adalah Menko Polhukam, bukan Menhan. Ketidakhadiran Budi Gunawan di ruang publik pun menimbulkan kesan seolah-olah pemerintah lebih menonjolkan pendekatan koersif militer ketimbang koordinasi sipil. Hal ini rawan melahirkan persepsi bahwa garis sipil militer kembali kabur, sebuah isu yang sejak lama dikhawatirkan publik. Jika menengok ke belakang, Menko Polhukam kerap tampil dominan dalam berbagai krisis. Wiranto di 2019, Mahfud MD di 2020 dan 2022, hingga Hadi Cahyanto pada 2024, semuanya memimpin komunikasi krisis. Kehadiran Menko Polhukam selalu menjadi simbol supremasi sipil di tengah badai politik dan keamanan. Maka, absennya Budi Gunawan pada saat rakyat butuh kepastian dinilai janggal. Apalagi, publik juga melihat dominasi Menhan yang justru lebih sering tampil di depan kamera. Dari perspektif komunikasi politik, ini bukan sekadar teknis, tetapi simbolik dan simbol dalam krisis bisa lebih kuat dampaknya daripada isi pidato itu sendiri. Akhirnya, teka-teki tersebut terjawab. Dalam reshuffle kabinet pada Senin 8 September 2025, Presiden Prabowo resmi mencopot Budi Gunawan dari jabatannya sebagai Menko Polhukam. Banyak yang menduga, langkah ini berkaitan erat dengan absensinya selama aksi demonstrasi besar yang berujung ricuh. Publik menilai, pencopotan ini bukan hanya soal kinerja, tetapi juga pesan politik bahwa pemerintah ingin menata ulang wajah koordinasi keamanan nasional. Peristiwa pencopotan ini sekaligus memberi pelajaran kepada Menko Polhukam selanjutnya untuk senantiasa melaksanakan tugas sebagai koordinator lintas sektor dalam bidang politik, hukum, dan keamanan.